Selamat sore Pak, kami dari Persatu yang beranggotakan saya sendiri, Rutwa Emanuela Tampu Bolon dengan NIM 12S24028 dan dengan per saya Petra Ignatius Pangayomanebaho dengan NIM 12S24002. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami Pak mengenai kuis praktikum 1 dengan judul freebies, di mana saya akan membacakan soalnya Pak. Juragan buku. Aplikasi penjualan buku besutan Ucok dan Butet kian diminati pengguna sebagai alternatif media pembelian buku. Menyambut akhir tahun, dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakan event bertajuk End Year Giveaway. Salah satu program yang akan dilaksanakan pada event tersebut adalah freebies, yang akan menggratiskan pembelian terhadap buku yang paling murah pada transaksi minimum 100 USD. Selain itu, transaksi juga harus melibatkan paling sedikit 2 buah buku. Sebagai contoh, pada sebuah transaksi melibatkan 4 buah buku masing-masing senilai 24,99, 31,99, 58,15, dan 27,55. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 142,68 USD, sehingga memenuhi syarat untuk digratiskan pada item yang nilainya paling murah. Pada contoh ini, item pertama adalah item yang paling murah dan nilai transaksi menjadi 143,68 dikurang 24,99, hasilnya 117,69. Untuk mengimplementasikan program freebies, Ucok melanjutkan rancangan sistematik input-output sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi membaca masukan harga dari buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan memasukkan nilai 0. Terus yang kedua, aplikasi selanjutnya menghitung nilai total transaksi. Untuk transaksi yang melibatkan paling sedikit 2 buah buku dengan nilai minimum 100 USD, digratiskan untuk item yang paling murah. Yang ketiga, aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu barisan keluaran dalam 2 digit presisi. Gunakan fungsi tofix. Note: semua skema pengujian akan memasukkan telah dirancang untuk memberikan paling sedikit 2 buah masukan. Di sini kita akan beralih ke flowchart-nya. Baik Pak, di sini kami sedikit menjelaskan mengenai di flowchart kami. Yang dimana pertama kami mendeklarasikan yaitu total 1, price, small itu sebagai real. Dan di sini price itu adalah harga, small adalah kecil. Terus di sini Pak kami menggunakan assign yaitu 999,99 itu sebagai small, yang artinya kecil sama dengan itu kan tadi awalnya kan Pak 100 USD. Maka di sini kami menggunakan 9999 itu adalah lebih kecil dari 100 USD. Lalu di sini kami assign total sama dengan 0. Lalu di bawah assign total kami membuat input yaitu input price. Lalu di sini Pak kami membuat price tanda seru sama dengan 0, yang dimana pada sebelumnya diperintahkan bahwa itu perintah berhenti ditandai dengan memasukkan nilai 0. Terus yang kemudian Pak di sini sebagai simbol adalah dia menentukan kalau misalnya dia true berarti dia terpenuhi. Kalau misalnya dia false berarti dia tidak terpenuhi Pak. Misalkan kalau misalnya dia true diarahkan ke sini. Dan setelah mengarahkan ke true, di sini kami menggunakan yang namanya if. Yang dimana if itu dia adalah ada 2 Pak, yaitu true sama false. Di if ini kami membuat yang namanya price,
kecil dari small, yang artinya harga kecil dari nol. Harga kecil dari harga kurang dari kecil. Lalu di sini true-nya itu adalah assign. Lalu di assign-nya ini kami membuat small sama dengan price. Lalu di bawah assign small sama dengan price kami membuat total sama dengan total ditambah small. Lalu ketika dia false Pak, di sini pertama kali adalah assign price sama dengan price. Lalu di bawah price sama dengan price itu adalah total sama dengan total ditambah price. Lalu di bawahnya ini adalah kami membuat input price. Ketika tadi kan Pak di sini dia adalah diperintahkan untuk diperintahkan ditandai dengan memasukkan nilai 0 dan juga fungsinya itu adalah menentukan false atau true-nya. Kalau misalnya dia false Pak, kami juga menggunakan if. Yang dimana if-nya itu adalah total besar sama dengan 100. Ketika dia true, maka assign-nya adalah total 1 sama dengan total dikurang small. Ketika dia false, sama dengan assign-nya itu adalah total 1 sama dengan total. Lalu Pak di sini juga diperintahkan bahwa aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu baris keluaran dalam 2 digit presisi. Gunakan fungsi toFixSet. Jadi di sini kami menggunakan output toFixSet, yaitu adalah yang dimana sudah membuat keterangan bahwa di bawah harus menggunakan yang namanya fungsi toFixSet. Maka untuk memastikannya kami akan menjalankan algoritma kami. Dimana kita akan memasukkan input dari price. Yang pertama ada 44,99. Kemudian yang kedua ada 11,99. Kemudian yang ketiga ada 48,15. Dan yang terakhir kita membuat 0 sebagai di sini kan membuat 0 agar diperintahkan untuk berhenti. Lalu kami membuat example yang kedua Pak. 24,99, 31,99, 58,15, 27,55, dan kemudian kami membuat 0 sebagai bentuk perintah agar programnya berhenti. Setelah kami menginput angka berikut Pak, maka hasilnya 117,69. Lalu di sini yang sebagai kendala kami Pak, yang pertama kami telah melakukan yang namanya 11 kali submit. Yang pertama, kesalahan kami Pak memiliki kesalahan yang sama, yang dimana kesalahan kami itu pada output. Pada awalnya kami membuat yang namanya toxic fat, yang seharusnya itu adalah simbol error. Suatu algoritma ketika dia menggunakan simbol error, maka sebuah aplikasi tidak bisa membacanya dengan baik. Maka setelah kami menganalisa dan mengetahui bahwa toxic fat itu adalah simbol yang salah, maka kami mengubahnya namanya toFixSet. Lalu Pak, kendala merubahnya menjadi toFixSet. Lalu kendala kami yang kedua Pak, yaitu pada sebuah pengumpulan tugas yang dimana tidak ada auto grading. Nah, setelah kami menganalisa, di situ tentu kan harus ada Pak auto grading, yang dimana auto grading itu tugasnya adalah sebagai dimana titik kesalahan kita, dimana juga kesalahannya harus diperbaiki pada sebuah sistem pada sebuah algoritma tersebut. Lalu kesalahan kami yang kedua itu Pak, contohnya seperti ini Pak. Nah, yang dimana juga kan kesalahan yang kami yang sama itu adalah dia ini Pak, di bagian filenya itu tidak diekstra, yang dimana itu sebuah yang sebagai
apa namanya auto grading itu Pak, itu kan harus di extra file. Nah, di situ ketika kami mengumpulkan tugas di pada Viscode, kami di situ memiliki kendala yang pada tersebut Pak, kendalanya. Lalu setelah kami ekstra pada sebuah auto grading, maka setelah kami commit ulang di bagian changelogs, baru di bagian Viscode sama GitHub, maka kami refresh kembali, maka hasil kami berhasil Pak, centang. Demikian Pak, hasil presentasi kami mengenai kuis 01. Sekian dan terima kasih Pak.